Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih buat yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe, karena dengan men-subscribe kalian udah mendukung channel aku untuk berkembang. Dan karena subscribe itu gratis, makanya nih aku wajibin buat kalian buat men-subscribe. Jangan lupa untuk di subscribe dulu dan dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Sebelum kalian nonton lanjutan video dari aku, ayo kita subscribe dulu. Oke, aku tunggu ya. Satu, dua, tiga, check it out. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Nah, pada segmen kali ini aku mau mendiskusikan sama kalian, khususnya buat teman-teman perawat atau calon mahasiswa keperawatan atau yang punya cita-cita untuk menjadi calon perawat. Nah, kalian harus betul-betul paham cara membuat asuhan keperawatan yang terintegrasi. Nah, di sini mari kita bahas bareng-bareng. Gimana kelanjutan videonya? Ini dia. Next. Nah, nantinya video ini akan menjadi part 1 dan part 2 karena nggak mungkin aku bahas sekaligus di video kali ini, karena nggak memungkinkan, karena terlalu panjang durasinya, nanti kalian cepat bosan. Nah, video ini aku persembahkan buat kalian yang teman-teman yang males membaca. Nah, jadi kadang ada orang yang lebih suka untuk mendengarkan. Nah, lewat video ini mari kita diskusi bareng-bareng, saling mendengarkan dan saling bertukar pikiran. Dan kalau kalian sependapat dengan aku, kalian boleh banget komen di bawah dan boleh request juga, oke? Oke, jadi yang pertama kalian harus tahu dulu pengertian ASKEP. Jadi menurut DPP-PPNI tahun 1999, mereka mengatakan bahwa asuhan keperawatan itu merupakan suatu kegiatan proses keperawatan yang diberikan atau yang ditujukan langsung kepada klien dengan menggunakan metodologi yang berpedoman pada etik keperawatan dan kode etik. Maaf. Nah, tapi di video kali ini kita nggak akan bahas tentang kode etik dan etik keperawatan. Yang akan kita bahas gimana caranya membuat asuhan keperawatan yang terintegrasi. Oke? Nah, jadi nih buat teman-teman perawat semuanya, biasanya kita nih ya, termasuk aku, bikin askep kan hanya ya sebatas bikin, yang penting bikin askep, ngumpulin tugas, udah kelar gitu kan. Tapi ternyata di sebuah teori mengatakan bahwa askep yang terintegrasi itu harus mempunyai kriteria atau mempunyai syarat. Di antaranya itu ada 5 poin, dan kriteria ini biasanya disebut dengan SMART. Nah, apa itu SMART? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Check it out. Oke, lanjut. Tadi aku bilang harus memenuhi 5 kriteria yang disebut dengan prinsip SMART. Kita bahas satu-satu. S yaitu SMART. Salah. Yang pertama itu S. S-nya itu adalah spesifik. Jadi, gimana? Jadi, kita tuh harus jelas tujuannya itu mau kemana, mau ngapain, ya. Itu yang dikatakan dengan spesifik. Tujuannya harus jelas. Misal nih, contoh, kita mau merawat orang dengan keluhan nyeri. Nah, nyeri itu buat untuk tujuan kita merawat orang nyeri itu untuk apa sih? Kayak gitu kan. Otomatis untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Nah, itu harus jelas gitu loh. Obatnya juga harus jelas, yang dikasihkan itu juga harus jelas. Orang nyeri kok dikasih antipiretik? Ya, nyambung sih, tapi itu bukan untuk obat nyeri. Obat nyeri itu namanya anti analgesik kayak gitu. Itu harus jelas. Next, yang kedua itu measurable. Measurable itu dapat diukur. Contohnya kayak nyeri.
Nyeri itu bisa diukur dengan skala nyeri. Sebetulnya banyak, tapi kita ambil salah satu contoh skala nyeri yang sering kita gunakan, yaitu skala 0 sampai 10. Nah, di situ nanti dibagi menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan sangat berat. Seperti itu. Next, ke poin yang ketiga, yaitu yang ketiga itu adalah A. A-nya itu Asia Fable. Iya, Asia Fable. Itu artinya tujuannya itu harus bisa dicapai. Tadi kita merawat orang dengan keluhan nyeri. Tujuannya kita ingin mengurangi rasa nyeri. Kita udah tahu skalanya berapa. Terus di sini kita ingin memberikan pertolongan dengan menyuntikkan analgesik misalkan. Nah, dari penyuntikan itu kita harus menargetkan bahwa skala nyeri tadi harus bisa turun. Misalkan tadi didapatkan hasil skala nyerinya itu 8. Setelah dikasih obat analgesik tadi, anti nyeri tadi, otomatis harus dong turun satu skala. Nggak mungkin kan jadi tambah. Kalau jadi tambah berarti ada kesalahan yang kalian berbuat. Kayak gitu ya. Jadi next, poin keempat. Poin yang keempat itu realistik. R-nya realistik. Jadi harus masuk akal gitu loh. Real, realistik, nyata, harus masuk akal. Contohnya kayak kita memberikan analgesik itu menggunakan instrumen kan. Nggak mungkin pakai ampul terus ditetesin di mulut, nggak mungkin. Obat di ampul diambil dengan menggunakan spet. Nah, spetnya itu adalah instrumen yang masuk akal gitu loh. Next, yang kelima, poin yang kelima yaitu T atau yang terakhir, timely. Jadi itu harus bisa diukur. Maksudnya pelayanannya itu harus bisa diukur waktunya. Misal kita kan bekerja kalau di rumah sakit kan 3 shift ya, pagi, siang, malam. Selama satu shift kita itu mendapatkan waktu selama 8 jam. Nah, 8 jam itu apakah kita mampu untuk menurunkan atau mampu untuk mengelola pasien yang awalnya misalkan nyeri berat selama 8 jam dikelola, apakah pasien tersebut itu bisa turun gitu maksudnya. Nah, jadi timely ini berhubungan dengan proses evaluasi selama kita memberikan terapi terhadap pasien. Jam berapa, kemudian apa yang dimasukkan ke pasien, kemudian jam berapa dia mengeluh nyeri kembali, kayak gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Oke, next. Nah, jadi itu penjelasan atau pembahasan dari 5 poin tersebut, ada yang dikatakan dengan SMART. Oke, selanjutnya, video selanjutnya ini adalah check it out. Untuk selanjutnya, mengapa sih ASKEP itu penting bagi perawat? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 mengatakan seperti ini, dan aku ambil poinnya aja, bahwa asuhan keperawatan ini atau perawat ini sebagai jembatan penghubung antara klien dan lingkungan klien, seperti itu. Dan adapun di sini disebutkan manfaat untuk perawat sendiri melakukan asuhan keperawatan yang secara terintegrasi itu di sini tercantumkan ada 4 poin. Oke, kita bahas satu-satu. Poin yang pertama, dapat meningkatkan kemandirian perawat. Jadi gini contohnya, kita di rumah sakit, baik yang udah kerja maupun yang lagi praktek, otomatis kita disuruh ngambil pasien. Buat teman-teman mahasiswa pasti kayak gitu kan, untuk kasus kelolaan. Nah, untuk senior yang udah bekerja, mereka otomatis punya tanggung jawab untuk mengelola pasien lebih dari 1 di ruangan tersebut. Nah, di sini
dapat meningkatkan rasa kemandirian buat perawat. Contohnya itu seperti apa? Jadi untuk mengelola pasien pasti kita butuh data kan, data dari pasien. Nggak mungkin kita itu minta datanya itu dari perawat senior. Mungkin, tapi nggak sepenuhnya kan. Pasti kita berusaha sendiri untuk mencari tahu. Dan nggak mungkin kita browsing, oh namanya ini, terus kita cari di IG atau di FB. Nggak mungkin, nggak akan dapat semuanya gitu kan. Nah, otomatis mau nggak mau, kita itu harus bekerja sendiri. Harus berdiri sendiri, harus tanya sendiri, harus menggerakkan tubuh sendiri untuk bertanya kepada pasien kelolaan kita. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bergerak sendiri tanpa ada bantuan gitu loh. Ya walaupun nantinya ada yang sama pasiennya sama teman kita, tapi kan nggak mungkin gitu loh semuanya tuh plek-plek ciplek sama, ya kan? Kemudian poin yang kedua itu dapat meningkatkan rasa percaya diri. Nah seperti poin yang pertama, itu kita ada niat buat misalkan buat pengkajian nih sama pasien A misalkan, tapi pasien A itu selalu ramai dikunjungi oleh kerabatnya. Contohnya nih, pengalaman pribadi. Jadi waktu itu aku lagi praktek di bangsal. Nah, bangsalnya itu bangsal bedah. Terus di situ tuh ada pasien kelolaan. Itu masih muda gitu loh, seumuran sama aku. Nah, dia tuh setiap hari ditungguin sama orang tuanya. Jadi satu kamar itu 2 pasien dan sama-sama masih seumuran, cowok. Mereka pasiennya cowok. Mereka itu selalu ditungguin sama kedua orang tuanya, gitu ya. Dah. Kebetulan aku dapat pasien itu untuk aku kelola. Nah, saat aku mau mengelola pasien itu, otomatis datanya itu pas aku membutuhkan banyak data yang kurang kan, otomatis aku harus memberanikan diri untuk melakukan pengkajian terhadap pasien tersebut. Nah, pada saat itu aku shift siang. Nah, pada saat shift siang sekalian niatnya sekalian memberikan injeksi, sekalian pengajian. Nah, saat aku lihat dari kaca yang ada di pintu, itu masih ada orang tuanya dan aku nggak berani buat masuk. Nah, di situ aku minta temenin sama temen aku. Nah, di sini kan udah uh, ter tercermin kan bahwa aku itu kurang pede. Nah, jadi mau nggak mau ya, apapun, kalau kalian udah bekerja, apapun resikonya ya harus pede walaupun di situ banyak orang, walaupun di situ banyak tamu ataupun apa, ya itu tanggung jawab kalian gitu loh. Ya harus kalian lakukan, kalian harus belajar mandiri dan percaya diri gitu loh. Mau ngomong aja malu gitu loh, ngomong tuh malu diliatin sama pasiennya, diliatin sama orang tuanya, kan jadi malu. Oke, next, banyakkan cerita. Poin yang ketiga itu dapat meningkatkan intelektual dan teknikal. Contohnya gini, intelektual itu daya ingat. Jadi buat senior yang udah kerja itu, mereka kan mengelola lebih dari 1-2 pasien. Dan mereka otomatis harus ingat, harus apal pasien mana aja yang mereka kelola, kamar mana saja, namanya siapa aja, diagnosanya apa saja, dan terapinya apa saja, dan kapan terapinya itu dimasukkan. Pokoknya itu harus sudah masuk di kepala mereka. Begitu juga dengan kita itu dilatih buat calon-calon perawat, buat mahasiswa perawat contohnya, kita tuh dilatih dari saat kita praktek. Jadi kita mengambil pasien itu mungkin ada yang lebih dari satu. Nah, itu contohnya. Jadi kita di situ digembleng untuk coba mengingat, ya mengingat gitu loh, intelektual kita digembleng gitu loh, ingat-ingat pasien yang banyak. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Next. Poin yang keempat atau yang terakhir, ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kita harus tanggung jawab sama pasien kelolaan kita. Jadi jam berapa dia dapat terapinya apa saja, masuk lewat apa aja, IV atau oral atau di drip, itu kita harus apal.
dan itu sebagai tanggung jawab kita. Jangan sampai kita lalai karena itu bersangkut paut sama tanggung gugat. Nah, tapi kita nggak akan bahas tanggung gugat di sini, itu beda segmen lagi. Oke, jadi kayak gitu ya dari 4 poin tadi. Oke, dari 4 poin tadi buat teman-teman, apakah udah mudeng atau mesti mubeng? Kalian boleh banget komen di bawah apakah kalian masih kurang percaya diri ketika harus melakukan pengkajian terhadap pasien sama kayak aku dulu. Kalian boleh banget komen di bawah ini. Oke? Dan buat selanjutnya, hal-hal apa aja sih yang harus dipelajari dalam membuat ASKEP? Oke, hal-hal yang harus dipelajari dalam pembuatan ASKEP itu ada 6. Yang pertama, optimalisasi proses keperawatan. Kemudian poin yang kedua, ada pengkajian keperawatan. Kemudian poin yang ketiga, ada penegakan diagnosa atau analisa data. Kemudian poin yang keempat, memprioritaskan diagnosa dan melakukan rencana tindakan keperawatan atau intervensi. Kemudian poin yang kelima itu adalah implementasi atau tindakan yang kita lakukan terhadap pasien. Dan yang terakhir itu proses evaluasi. Pada proses evaluasi ini kita menilai dari awal proses asuhan keperawatan sampai akhir. Jadi adakah perubahan yang ditunjukkan oleh pasien yang kita kelola. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas ini semua di segmen ini. Mungkin di part yang kedua. Makanya jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan dibunyiin loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku sampai selesai, dan sekian dulu diskusi kita pada segmen kali ini. Buat teman-teman yang merasa sama pengalamannya kayak aku, boleh banget komen di bawah. Kalian boleh banget request nih di bawah atau bisa DM dan follow IG aku di sini. Di sini ya, follow IG-nya. Boleh DM request apa? Dengan request itu kalian membantu aku untuk menambah bahan diskusi untuk video selanjutnya. Jadi kita diskusikan bareng-bareng. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.